Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Andrival, mahasiswa Universitas Mercubuana jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian kepemimpinan, fungsi kepemimpinan, dan tujuan kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Sebuah perusahaan, kelompok, atau organisasi pasti memiliki tujuan. Agar tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien, dibutuhkanlah seorang pemimpin. Selain itu, sosok pemimpin tersebut harus menerapkan sifat kepemimpinan dengan baik dan benar. Kepemimpinan adalah hal yang memegang peran dominan, kritikal, krusial dalam keseluruhan upaya. Upaya yang dimaksud adalah untuk meningkatkan prestasi kerja, baik pada tingkat individual, kelompok, ataupun organisasi. Kepemimpinan menurut beberapa ahli. Kepemimpinan menurut Wahyu Sumijo pada hakikatnya merupakan sesuatu yang melekat di dalam diri seorang pemimpin. Sesuatu tersebut adalah berupa sifat-sifat tertentu, seperti kepribadian atau personality, kemampuan atau ability, dan kesanggupan atau capability. Kepemimpinan menurut Sutarto Wijono. Arti kepemimpinan menurut Sutarto adalah sebuah rangkaian aktivitas penataan. Aktivitas tersebut berupa kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Hal itu dilakukan dalam situasi tertentu. Tujuannya adalah agar bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Slide selanjutnya, fungsi kepemimpinan. Berikut ada 5 fungsi kepemimpinan, antara lain: yang pertama, fungsi instruktif; kedua, fungsi konsultatif; ketiga, fungsi partisipasi; keempat, fungsi delegasi; dan kelima yaitu fungsi pengendalian. Yang pertama, fungsi instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator untuk menentukan sebuah aspek di dalam sebuah organisasi. Cara mengerjakan perintah, melaksanakan dan melaporkan hasil, dan tempat mengerjakan perintah harus diperhatikan agar setiap keputusan dapat berjalan efektif. Kedua yaitu fungsi konsultatif. Pemimpin menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Komunikasi ini digunakan saat pemimpin hendak menetapkan kebijakan atau keputusan dan memerlukan kepertimbangan dari kelompok yang dipimpinnya. Dengan begitu, keputusan pun dapat diambil secara efektif dan maksimal. Yang ketiga ada fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi melibatkan anggota untuk ikut serta dalam setiap pengambilan kebijakan. Ini perlu dan bagus dilakukan agar orang yang dipimpinnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, menentukan apa yang akan dilaksanakan nantinya. Slide selanjutnya, yang keempat ada fungsi delegasi. Dalam fungsi delegasi, pemimpin harus bisa mempercayakan seseorang yang dipimpinnya, seperti pelimpahan wewenang dan turut andil dalam penentuan keputusan. Hal ini akan sangat membantu pekerjaan pemimpin dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, kerjasama antara pemimpin dan anggota sangat diperlukan. Yang terakhir, ada fungsi pengendalian. Pemimpin harus mampu mengatur aktivitas dari para anggota agar tetap terarah. Pemimpin harus bisa memberi arahan, bimbingan, serta contoh yang baik terhadap anggota. Untuk mewujudkannya, seorang pemimpin perlu mengadakan kegiatan bimbingan, koordinasi, dan pengawasan. Slide selanjutnya, tujuan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses di mana seseorang dapat mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi perilaku dan pekerjaan orang lain menuju tujuan tertentu dalam situasi tertentu. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang manajer untuk mendorong orang yang dia pimpin untuk bekerja dengan percaya diri dan semangat. Oleh karena itu, salah satu tujuan kepemimpinan yaitu menjadi sarana untuk mencapai sebuah tujuan. Melalui kepemimpinan, setiap individu dapat memperhatikan cara seorang pemimpin untuk mewujudkan tujuan atau keinginannya. Dan begitu, kepemimpinan bisa digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan tersebut. Selain itu, kepemimpinan juga memiliki tujuan untuk memberi motivasi kepada orang lain. Hal ini sangat diperlukan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan dan meningkatkan semangat kerja yang ada dalam diri orang yang dipimpinnya. Slide selanjutnya, berikut ada beberapa model kepemimpinan.
Yang pertama, kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan yang berasal dari anugerah Tuhan, yang mana pemimpin tersebut mempunyai kemampuan luar biasa, magnet yang kuat, dan adanya ketertarikan emosional yang kuat dari yang dipimpin kepada pemimpinnya. Yang kedua, kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan untuk mengendalikan bawahan dengan menggunakan kekuasaan untuk mencapai hasil. Mengelola bawahan dengan memberi reward dan punishment, dan biasa menerapkan transaksi yang saling menguntungkan dengan bawahan. Yang ketiga, ada kepemimpinan transformasional. Model kepemimpinan yang efektif dan telah diterapkan di berbagai organisasi internasional yang mengelola hubungan antara pemimpin dan pengikutnya dengan menekankan pada beberapa faktor antara lain perhatian, komunikasi, kepercayaan, rasa hormat, dan resiko. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.